dan Apanya? Maksudnya? Wait, itu kenapa dari kecil udah di Regis ya? Why? Iya, tapi kubu kiri juga Willy sampai berpura-pura menjadi sosok. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Suku Maya tercatat dalam sejarah dunia pernah hidup di tanah Mesoamerika. Peradaban kuno yang tidak hanya menatap langit tetapi juga membaca sebagai isyarat alam dan ilmu supranatural. Mereka mencatat pergerakan matahari, bulan, dan juga Venus dalam manuskrip sakral berjudul Mayan Codex. Bukan sekedar buku, melainkan peta kosmos, waktu, dan juga takdir manusia. Namun ketika penjelajahan Spanyol pada awal abad ke-16, pengetahuan ini dianggap berbahaya karena mengancam keimanan manusia. Dan pada akhirnya Mayan Codex dibakar, ritual dilarang, ingatan sebuah peradaban hampir dihapus total oleh tangan seorang pendeta Fransiskan, Diego de Landa. Dari 5.000 buku atau kodeks, hanya tersisa 1% dari semua fragmen ilmu sejarah dan pengetahuannya. Suku Maya dan pertanyaan besar muncul dari cerita tragis Mayan Codex ini. Dari mana pengetahuan astronomi suku Maya berasal? Apa yang sebenarnya sengaja dihilangkan dari sejarah manusia? Dan apa yang membuat pengetahuan itu harus dimusnahkan? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supranatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, mengawal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita bertiga. As always, ada Bro Willy, ada Jocelyn, dan juga gue bawa host hari ini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang belum pernah kita bahas. Betul guys? Yep, selama ini kita kebanyakan main di Eropa, Amerika, ya kan? United States, namanya United States, ataupun ya Asia. Cina aja belum kita. Iya benar, akhirnya kita bermain di Meksiko. Mungkin ada banyak the clients yang bilang kayak, kapan nih kita main Cina? Kan kalian Cina, masa gak pernah ngorek-ngorek Cina gitu. Kita kan dukun Cina nih katanya Coki Muslim. Lu tiap kali ngomong gitu ya, gue keinget bercandaan Cina-Cina yang daerah Pasar Baru Glodok. Kayak, lu muka Cina, Tuhannya Cina. Salah, lu muka Cina, Tuhannya bule gitu. Gue gak tahu. Kok dibilang salah enggak, tapi bener juga enggak gitu. Tapi ya guys, ini bercandaan kita aja ya, bukannya kita rasis lah ya atau kayak gimana. Karena DA tuh emang one of a kind. Rata-rata content creator pasti kan, wah wesi, klinik banget gitu kan. Wesi itu apa sih? Gak tahu lah, itulah yang viral di meme gitu lah ya kan. Nah kalau kita beda sendiri ya kan. Kayak baru bangun tidur gitu. Sipit, maksudnya sipit. Itu rasis sih. Tapi kan gue juga. Walaupun bukan asli ya, KW gue. Tapi itu, karena gue nanya ke orang-orang yang gak tahu, ya gue gak tahu lah dia penonton dia atau apa ya gitu kan. Gue tanya, lu tahu Detektif Astral gak? Oh gue tahu.
Yang itu kan horor-horor tapi Cina semua kan. Gue kagak tapi. Oh, masa sih? Jadi gue udah menyatu nih, kayak klop banget gitu kan. Waktu zaman Hotel 5 kan kayaknya nggak cocok ya jadi dukun Guangzhou ya. Iya, sekarang saya gara-gara tretan yang ngomong gitu. Dukun Guangzhou. Aku tuh kalau itu jadi inget nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng Guangzhou. Oh, Guangzhou. Oke, boleh. Boleh, yes, Bukan lucu. Oke, back to topic. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang suku Maya. Mungkin teman-teman The Clients udah banyak yang nge-request juga, ada beberapa lah tentang suku Maya ini. Tapi ternyata kita akan coba melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu yang gue bilang tadi, bahwa suku Maya ini kan ada menurut sejarah ataupun menurut para peneliti, ada semenjak 2000 sebelum Masehi. Lampau banget, ya kan? Tapi suku Maya ini terjadi yang namanya pemusnahan lah ya, ataupun bukan pemusnahan ya, apa ya namanya ya, sebutnya enaknya, Penghancuran arsip ya, sejarah. arsip dan sejarah. Iya. Itu di era abad 16, ya kan. Nanti akan detailnya gue kasih tahu. Nah, tapi menariknya, jadi nih yang gue bilang tadi di awal, Maya Codex ini itu tuh banyak banget, ada 5.000 kodeks. 5.000 arsip atau halaman gue nggak tahu lah ya. Tapi ada 5.000 kodeks yang dimana itu banyak sekali menyimpan sejarah dunia. Ataupun dengan kita sebenarnya membaca ataupun mengetahui kodeks-kodeks tersebut ya, kita setidaknya bisa mengetahui pada era Mesoamerika ya, bukan Mesopotamia ya. Beda. Mesoamerika. Tapi ada tuh kalau suka marah-marah, meso-meso mulu sih lu. Itu jokes gue diambil, anjir. Oh tadinya udah mau itu udah mau jokes. aku keluarin, diambil. Dasar jokes bapak-bapak emang sama. Nah, di situ tuh di Mesoamerika ini nih ya, suku Maya ini nih yang bisa dibilang sejarahnya lumayan oke lah gitu kan. Malah kalau kalian nonton di film-film kayak Doraemon lah, ada juga tuh Doraemon ke arah-arah ada Mesoamerikanya juga. Itu ya yang kan? petualangan yang petualangannya, ya? yang filmnya. Iya. Banyak lah sebenarnya diambil. Tapi kan di situ banyak sekali menyimpan sejarah ya. Kenapa? Karena di situ mereka bisa mengetahui yang namanya astronomi, astrologi, ilmu pertanian, terus ilmu-ilmu pokoknya yang bisa dibilang sains. Tapi tidak ada sains di dalamnya. Paham nggak? Tidak ada roda, tidak ada tembaga atau besi. Istilahnya kan kalau ada magnet kan dia bisa tahu kan. Bahkan arah-arah. ilmu astronominya nggak pakai teleskop atau yang seperti itu. Jadi Nggak bener-bener kayaknya nih kak bau-baunya spiritual supernatural gitu kan ya. Mistis gitu lah. Nah, itulah keanehan dari Mesoamerika ini. Seperti yang gue bilang tadi juga ya, jadi selain tadi yang gue bilang astronomi dan lain-lain, ada kalender kosmik juga, ritual keagamaan, serta mitologi dan sejarah-sejarah dinasti nih dari 5.000 kodeks yang dibakar atau dimusnahkan gitu ya. Karena bagi suku Maya, kodeks bukan sekedar buku, melainkan panduan membaca waktu dan kehendak kosmos. Anjay. Kalau kayak gitu, suku Maya tahu nih, kapan nih nasi gue jadi gitu kan. Kosmos tuh merek bener sih. Bener, jadi dia tahu, wah 5 menit lagi nih gitu. Mitologi juga kan iklannya yang mitologi. Oh, pakai mito kan handphone. Bukan tisu basah. Bener kan tisu basah kan? Tapi Mitu nggak nggak ada. sih? Mitu. Itu mito kali. Ya emang kan lagunya mitu lagi, mitu. Oke. Ya zamannya beda ya. Tahu, gue tahu. Tapi balik lagi ya, namun kejayaan pengetahuan ini ya bisa dibilang ya runtuh drastis pada abad ke-16 yang gue cerita tadi ketika penjajahan Spanyol membawa benturan ideologis dan religius di bawah otoritas gereja ya. Mayan Codex dianggap ajaran iblis dan ilmu sihir lalu dimusnahkan secara sistematis dengan peran sentralnya yang bernama tadi Diego de Landa. Tokoh yang membakar ribuan naskah sekaligus menulis satu-satunya catatan besar tentang suku Maya. Jadi catatan besar tentang suku Maya ini dari sudut pandang si De Landa sendiri ya kalau kayak gitu ya. Dan kini dari ribuan manuskrip hanya tersisa 4 kodeks yang tertahan. Kehilangan ini meninggalkan ruang kosong besar dalam sejarah manusia. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin kita akan coba untuk menguak ke sana. Dan hari ini kita bakal ngapain nih guys? Mungkin kita akan coba nih menguak Maya Codex ini sebagai sistem pengetahuan kosmik suku Maya. Apakah itu betul atau tidak? Kita lihat dari sudut pandang supernatural. Dan mungkin kita akan coba membongkar kehancuran sistem Maya Codex dan masa penjajahan Spanyol juga, serta narasi sejarah yang dikendalikan melalui tokoh gitu kan ya. Ataupun juga sebenarnya apa sih nih suku Maya ini gitu kan. Mereka ini memujanya apa? Karena kalau kalian tahu di kodeks-kodeksnya itu yang tersisa terdapat kayak ada ya kan, kayak manusia yang ditumbalkan. Itu untuk tuh kayak persembahan. Yes, itu tuh kayak hal wajar aja ya kan. Dan kalau dilihat sebenarnya bentuknya dari Meksiko ini ya sebenarnya bukan piramid sih,
lebih karena kayak punden berundak juga gitu kan, yang tipe kalian kalau piramid kan lurus gitu ya, tapi ini kayak punden berundak tek 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 kayak gitulah, yang dimana biasanya di atasnya itu dipakai untuk ritual, ya kan, pengorbanannya di atasnya itu yang paling atas kalau di film-film gitu yang gue tahu. Gue nggak tahu apa yang dilihat dari tim detektif astral. So far itu kita akan ngebahas lebih lanjut tentang suku Maya ini di Mesoamerika pada tahun sebelum 2000 sebelum Masehi dan sampai akhirnya tiada di akhir abad ke-16 atau di awal abad 16. Tapi sebelum kita melanjutkan, banyak informasi yang akan gue berikan juga dari segi catatan, entah kali literasi ataupun dari internet. Tapi kita tanya dulu first impression dari tim detektif astral soal suku Maya ini, dan juga kodeks-kodeksnya dan ritual-ritualnya. Apa first impression yang kalian rasa nih ketika meng-scanning suku Maya? Dari siapa dulu first? Bro Will, as always. Mereka Let's go. semuanya itu bohong. Maksudnya? Maya. Dunia maya. Betul. Dunia maya. Betul, dunia Maya. Oh. Udah never Enggak, mind. itu bercandaan. Oh, kamu pikir? Oke. Gue bingung jokesnya ada di mana, guys. Maya kan artinya bukan beneran. Ya, tapi udah Maya itu mantan. Mantannya Ahmad Dhani. Oh iya bener. Kamu punya mantan namanya Maya nggak? Oh enggak ada. Oh, M-nya dihilangin. M-nya enggak ada. Oh. That's a good one. Iya. That's my ex. Sekarang saya udah Jojo, Bro Will. Tahu Jojo apa artinya? Tahu. Jomblo dan jompo. Yoi, jomblo jompo. Udah jomblo jompo lagi. Nggak laku dah gue. Kira-kira ada yang mau mengambil? Jojoba. Enggak Jojo. Jomblo, jompo berharga. Yes, asik. Komen di bawah yang single. Asik. Kira-kira kalau ada yang mau punya pacar host? Yang mau punya pacar orang gila ya silakan ya komen di bawah. Oke, lanjut. Gimana Bro Will? Lucunya kan dibilang ini apa tadi kayak ajaran iblis kan. Lucunya gue nggak menemukan adanya iblis. Tapi yes, gue menemukan adanya dunia perdewaan. Jadi The Client sebanyak yang bilang DA mah anomali mah mainnya mungkin di perdewaan di China, iblis-iblis di seluruh dunia. Nah sekarang kita ketemu dunia yang sejajar dengan perdewaan China, tapi di Mesoamerika. Tapi bukan dewa China kan? Tapi bukan dewa China. Makanya gue percaya teori gue bahwa di seluruh belahan dunia, termasuk di Kailas sekalipun, bau inget yang kita isi nggak sih waktu itu? Isi ya. Itu masing-masing tuh ada lokal dewanya tuh yang memang levelnya di langit-langit situ tuh ada. That's first impression. Oke, ini agak out of topic. Termasuk dewa-dewa Yunani. Pasti. Makanya walaupun kita belum kelar waktu itu yang Bakus atau apa tuh yang itu Yunani ya, gue lupa. Iya. Atau Timur Tengah ya. Timur Tengah. Lupa gue tapi pasti ada. Itu yang Baal itu bukan sih? Bagus. Bukan, lupa gue. Coba komen di bawah guys. Lanjut. Tapi second impression ini yang agak mengkhawatirkan. Karena pas tadi gue sendirian, gue coba scan dewa-dewanya. Sepertinya itu benar Bo. Beberapa nama dewanya entitas asli ya Jess ya. Tapi sekali lagi ini bukan demonic, bukan iblis, bukan jin juga. Ini di atasnya jin sih. Apakah mungkin jin ada di daerah Mesoamerikan? Harusnya sih ada ya makhluk-makhluk itu. Cuma kita nggak tahu. Nah cuma semakin gue menggali, wah kok rasanya bukan kanan ya Bo ya. Bukan kubu kanan. Jadi ada abstrak seperti ini. Suku Maya adalah twisted version of Mesir. Kan first impression. Kalau Mesir itu kesannya ada extraterrestrial, science, pengembangan, dan kerasa gitu loh. Ada unsur energi dan yang lain-lain, perbintangan, dan juga jalurnya ada di kanan. Ada lumayan ke kubu kanan, pasti ada yang gak beres juga. Tapi kalau Mayan ini adanya intervensi entity yang gak seharusnya. Nah, first impression yang ketiga, kalau ada tertulis like father like son, mungkin ini feeling gue like dewa like rakyatnya. Kalau di China, dewa-dewa Cinanya kan per kita ngonten ya terkenal dengan yang
brotherhood, familyhood banget. Bahkan nggak ada istilah kayak lu minta sama Dewa Kuan Kong, yang nyambut pasti Dewa Kuan Kong, bisa aja yang nyambut Dewa Erlang atau Dewi Kuan Im gitu kan. Kan gue pernah cerita kan. Tapi yang di sini beberapa dewanya kayak nggak saling brotherhood, kayak kubu masing-masing gitu loh. Tapi ada persis seperti first impression gue waktu kita ngonten sedikit mengenai Anunnaki, Enlil, Enki dan beberapa saudara-saudaranya itu nggak saling sepaham semuanya. Mereka punya visinya masing-masing. Iya, memang dewa Cina juga nggak banyak yang sepaham, tapi setidaknya dari 10 dewa tuh lebih banyak yang satu sepaham gitu loh di China. Kerasa. Jadi mereka punya kepentingan masing-masing yang di dewa-dewa Mesoamerika ini. Yes. Dan beberapa netral, ada satu yang wah gila negatif banget. Nanti. Nanti kita akan coba untuk jabarkan sih dewa-dewanya apa aja, kayak gimana. Oke, itu first impression cukup Bro Will? Cukup. Oke, Jocelyn, gimana first impression kamu? First impression ya, pertama kali aku sebenarnya ngerasain loh kok memang sih sebenarnya bukan yang secara gamblang kasus ini ada demoniknya. Cuman jujur aku mencium ada bau-bau demon. Tapi bukan di suku Mayanya Kabo, melainkan di pastornya. Oh. Maksud kamu di Delagana Delanda itu? Delanda, Apa sih? ya, Delanda itu. Diego Delanda. Ya, Diego Delanda itu. Iya. Jadi ada suatu ambisi kalau misalnya beliau bisa menghancurkan hal-hal yang di luar gereja, itu adalah sebuah trofi, sebuah kebanggaan dan menyebabkan beliau menjadi naik tingkat, ujung-ujungnya jadi keuskupan. Promosi maksudnya. Yes, jadi promosi. Di situ aku ngelihat tadi kan kalau sendiri, aku juga sendiri kan pas riset. Aku ngelihat sebenarnya si pastor ini itu pastor ya. Oke, sorry teman-teman, aku ralat, ternyata dia maksudnya pendeta ya. Nah, terus aku ngelihat ada suatu malam di saat orang-orang udah pada tidur, aku lihat ada buku apa kayak naskah gitu. Itu sebenarnya yang ditulis oleh suku Maya. Tapi sayangnya adalah dia kayak ngumpet-ngumpet gitu. Dia ngumpet-ngumpet sambil nulis malam-malam. Jadi kayak seakan-akan ini semua tuh sesat gitu. Tapi ilmu-ilmu pentingnya dia ambil. Dan ternyata bener aja dia menulis sebuah buku, ini judulnya, yang sebenarnya itu adalah isi dari kitab-kitab Ataupun kodeks-kodeks yang suku dari Maya. itu. Iya. Oke, dia rangkum. Cuman aku ngerasa dilebain. Oh, jadi ada yang Iya. modif. Iya, ada yang dilebain dan itu dia memasukkan perspektifnya dia. Perspektifnya dia. Gitu. Oke. Jadi di dalam ambisinya itu ada iniannya lah ya. Ada apa namanya? Ada tujuannya sendiri. Bukan Ada tujuannya pure sendiri. Memang untuk kayak mengusir kejahilian. Jahiliyah. Itu tuh kayak on the surface gitu aku berasanya. Jadi memang harus, ya itu kan bisikannya itu doang kan, gitu kan istilahnya kamu lihat. Oke, wajar lah ya, tahta harta wanita. Itu kan tahta. Ya, masuk ke arah tahta. Mungkin di situ tergodanya di situ. Oke, tapi itu kan baru first impression ya. Walaupun sebenarnya yang memang dibasmi sendiri ini agak kontradiksi sama Bro Will, ya kan? Bro Will, maksudnya Bro Will bilang bahwa ternyata memang suku Maya ini nih kok lebih bau-baunya karena negativity. Iya. Nah, aku boleh tambahin Kabo? Ya, boleh aku coba. Oh iya, silakan. Tandanya apa yang dilakukan pendeta Diego ini so far so good aja sebenarnya, benar. Karena ya istilahnya merusak ini, tapi kita belum tahu nih meaningnya di dalamnya. Iya, Oke. betul. Lanjutin, silakan Jess. Tapi aku juga gak bisa bela suku Maya 100%. Aku ngelihat memang suku Maya ini, dia kan karena udah menyembah dewa-dewa ya, yang ujung-ujungnya ada leluhur yang seakan-akan karena sudah biasa didewakan, akhirnya malah menjadi dewa beneran. Karena dipujanya itu di worship. Karena dipuja. Dan bahkan aku ngelihat ada bangsawan yang juga jadi dewa. Maksudnya bangsawan di suku Maya ini kan? Iya. Jadi
mereka itu kayak ex-human ya guys. Mereka ex-human karena pas aku tadi scan ternyata wujudnya sama kok kayak human. Bener, gitu. Bro Will, lu setuju dengan itu? Sama sih dewa-dewa Cina juga dulunya ex-human kan? Enggak, gue tiba-tiba kepikiran kenapa di Indonesia gue nggak berasa dewa lokalnya ya. Itu hipotesa yang perlu gue investigasi lebih lanjut sih. Di China berasa, di India berasa, di Kailas berasa, di Timur Tengah kita pernah berasa, di mana sekarang Mesoamerican berasa. Kenapa di negara kita sendiri gue nggak berasa? Takutnya ya ini hipotesa gue. Mungkin ada. Harusnya ada, tapi jangan lupa jin itu kan dianggap makhluk tinggi sama kultur Indonesia. Iya betul sih. Itu padahal baik pengamatan DA, jin itu belum level dewa. Apakah jin bisa jadi level dewa? Mungkin bisa, tapi kerasa vibrasinya beda. Jin identik dengan nempel di tanah, dewa di atas tanah. Istilahnya ya di langit lah gitu. Tapi lu lupa Bro Will, kita waktu ke gunung di Indonesia apa? Samosir. Gunung. Gunung apa sih gue lupa. Rinjani atau apa yang ada dewa agak Chinese. Ada ya? Iya yang lu dimarahin, ngapain lu bawa-bawa arka gitu, ingat gak? Iya kayaknya itu deh. Iya, Iya yang Rinjani. Iya benar. Tapi memang jarang. Maksudnya di Indonesia jarang ada. Gue bukannya bilang tidak ada ya, jarang ada yang memang worshipnya ke Dewa. Sebenarnya kalaupun ada, sorry. Lebih ke arah jin. Jin, Jadi leluhur, ya, orang sakti, basically apa? dan hijau-hijau. Budaya. Iya, dan budaya. Betul Balik sih. lagi budaya, animisme, dinamismenya. Aku tambahin ya. Oke, silakan. Sebenarnya kalaupun menyembah dewa lebih banyak orang-orang sini tuh nyembahnya dewa Kuan Kong. Jadi dewa yang dari China itu. Ya, itu kan terapan jatuhnya. Ya. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa sebenarnya Betul. budayanya mereka dan kepercayaannya mereka. Walaupun Indonesia juga sih, karena kan agama pertama Hindu kan, yang lebih ke arah ke Hindu-Hinduan. Iya. Habis itu baru masuk yang lain kan, Buddha, Islam, barulah ke arah situ. Tapi tetap yang kental di Indonesia adalah budayanya. Mereka Budaya. mencampurkan budaya dan juga ajaran menjadi satu gitu. Termasuk mungkin Muslim juga. Nggak ada tuh yang namanya 7 harian, 40 harian tuh nggak ada dalam Islam. Tapi itu budaya apa? Budaya terapan gitu loh. Jadi digabungkan gitu. Biar gampang menerima lah masyarakat. Mungkin gitulah beda sejarahnya gitu kan ya untuk masukinya. Tapi kayaknya kalau gitu tadinya di Mesoamerika sendiri memang lebih kental. Tidak ada yang masuk gitu loh. Maksudnya budaya-budaya terapan yang masuk gitu kan. Dan mereka lebih kuat mungkin. Original. Feeling gue ini serapan dari Mesir kan, hurufnya hieroglif kan. Dan juga Indian. Ya, karena masih Amerika ya. Iya. Satu benua. Iya. Disebutkan pula bahwa Mayan itu kan nggak satu suku tunggal, ada yang banyak. Kata tim kreatif Iya. ada banyak kan. Iya. Suku A, B, C, D, tapi intinya mereka adalah bangsa Maya gitu kan. Ini fun fact ya, sebenarnya gue nggak pernah cerita ini. Ini gue cerita pertama kali di DA nih. Waktu bokap gue baru meninggal, terus sempat komunikasi. Intinya bokap gue bilang, Papa ngelewatin beberapa dimensi sih Will. Papa udah puas nanya sama GR. Papa ngelewatin sekitar 5 atau 6 dimensi. Nah kita nggak perlu cari tahu itu dimensi apa. Tapi the question is, kok ngelewatin? Berarti kan kenapa nggak cuma langsung aja dari astral bumi terus langsung ke tujuan akhir? Artinya ada level-level yang memang harus dilewatin. Jangan-jangan dewa tuh salah satunya. Karena memang menurut gua dan Jaslyn, alam dewa adalah alam yang lebih tinggi dari manusia, namun paling rendah, paling dekat sama astral bumi. Kalau jin paralel, gitu. Oke. Tapi gini Jess, di era yang itu ya, ini balik lagi ke kamu sih, karena kamu kan lebih fokusnya ngeriset yang tadi kan ya, soal abad 16 yang dimana jadi gen. Menurut gue itu gen 7 lah ya kan. Nah di situ mungkin ada unsur-unsur lain sih, gue nggak tahu. Bisa jadi karena pengetahuan itu dulu ya, era zaman dulu ya, pengetahuan itu adalah kekuasaan, sama aja. Betul. Sampai zaman now juga masih sih, informasi adalah senjata kuat sebenarnya. Makanya kan kayak Huawei tidak ada di Amerika. Maksudnya ya itu kan karena biar nggak ada tuh, Cina nggak tahu soal Amerika sendiri kan gitu kan, dibatasin. Nah apakah di era-era zaman dulu juga seperti itu juga Jess? Bahwa ada merasa bahwa ini pengetahuannya bisa jadi sebuah ancaman. Dan Betul. gue ambil aja dulu nih untuk pemerintahan Spanyol lah. Untuk Yes. pemerintahan Spanyol. Kan pada saat itu kan memang dijajah ya oleh Spanyol kan. Nah Spanyol ingin nggak boleh nih nanti kalau misalnya mereka masing-masing punya pengetahuan ini pengetahuan itu yang bahkan melebihi dari Spanyol, wah nggak bisa diatur nanti. Pokoknya harus dibikin semuanya seragam
biar kita gampang ngatur mereka. Ya. Oh, jadi sebagai Ada politiknya, teman-teman. mes apa yang namanya ya? Mekanisme control mechanism. Mass control. Masih. Ya, mass control. Ya, mass oke. control. Dan memang kecium, Kabo, ini ada unsur politiknya. Karena ya sampai zaman sekarang sih gini sih, Jess. Ya, gue terlepas dari agama apapun ya, agama memang masih ada menjadi sebagai sebuah alat untuk menuju politik di Indonesia juga. You know lah what I mean, apa yang aku sebut ya kan? Karena balik lagi, agama adalah sebuah wadah. Tinggal orang Kepercayaan. jahat. Ya, orang jahat mana yang ingin memakainya untuk memanipulate. Mass person. Ya, karena Memanipulate orang baik yang bodoh. Ya, itu dia. Kita tahu lah di Indonesia seperti apa ya, gitu kan. Jadi kita memang harus lebih agama baik, tapi yang baik itu harus didasari dengan akal logika juga. Kan isi kita kemarin baru ngebahas itu. Aduh, sensitif. Itu di dalam jurang sekali. Katanya ada yang komen ini udah bukan di jurang lagi, tapi di palung, katanya. Palung Mariana. Iya. Aduh, boleh lah kalian nih, silakan nonton di Noise. Kita nggak ada promo shortnya, Nggak ada. Maksudnya short kontennya. Karena sensitif. Tapi dijamin sensitif. no sensor. No sensor. Jadi silakan untuk datang ke Noise tapi disclaimer dulu, kita bukan untuk memojokkan atau menyudutkan atau menjelekkan lah satu instansi atau apapun gitu. Kami ya dari menurut keyakinan kami lah itu guys. Oke, lanjut. Kabo, aku tiba-tiba dapat vision. Waktu terjadi porak-poranda bangsa Spanyol datang dan menghancurkan kodeks-kodeks itu, aku ngelihat ada satu nenek-nenek tetua dari suku Maya, dan beliau itu menyumpah, saya tidak terima, kami tidak terima. Tapi ke alam, Kabo, nyumpahnya ke alam. Terkutuk kalian sampai berabad-abad. Tapi terkutuk ajaran kalian, kata nenek-nenek tapi itu. dampak gak tuh? Menurut kamu ada energinya gak? Ada energinya. Ya nggak usah jauh-jauh. Kita episode mana ya? Anomali atau DA yang Indian ngutuk American? Oh, DA. Sampai sekarang masih kerasa kan? Iya. Terus aku ngelihat ada energi kehitaman gitu, Kabo. Energi kehitaman itu entah datang dari mana, nempel jadinya. Kayak bayangin itu energi, terus banyak orang-orang ngebungkus orang-orang tersebut dan bawa pulang sampai ke negaranya. Mungkin itu ada energi kutukan di situ ya. Iya. Tapi kita nggak tahu kutukannya itu berdampak apa dan kemana. Aku belum lihat, belum lihatnya. Itu terlalu deep sih. Iya. Oke, karena ya mau bagaimanapun memang. Jadi lu udah mungkin Bro Will menstatementkan bahwa memang ajaran-ajaran dari suku Maya ini agak-agak negatif gitu. Nanti dulu. Gue cuma pengen bilang the whole concept and the whole peradaban keseluruhan Maya ini makin digali makin dalam. Dewanya beraneka ragam, ada yang netral, ada yang galak tapi kubu kanan, ada yang kubu kiri. Namun keseluruhannya adalah terjadi intervensi yang lebihin batas. Jadi I feel like ini ada free will dari human dan para dewanya yang ngelewatin batas. Jadi maksud lo ilmu yang diberikan itu too much atau belum waktunya? Kayaknya sih belum waktunya ya. Tapi gue juga bingung kenapa kubu kanan membiarkan. Ini yang gue pengen investigasi. Dengan ETI nanti ya? Iya. Ada jawabannya, Willy, kata Keris. Karena ini ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban. Itu sebabnya kubu kanan membiarkan. Oke, since sudah dibahas oleh Keris, itu dia makanya ketika lu tanya, Bro Will, jadi ketika pendeta Delanda itu membakar gini, yang gue yakinin itu agak kiri, berarti nggak salah dong. Di sini gue nggak mau memihak. Menurut gue iya dan tidak. Kalau dilihat dari kacamata ini agak kiri, kubu kiri, ya oke, si pendeta punya hak untuk membasmi itu. Tapi why harus dihancurkan pengetahuannya? Why? Itu yang menurut gue kenapa harus gitu loh? Karena politik tadi kan, itu yang gue sayangkan. Jadi dua-duanya punya andil masing-masing. Dari suku Mayannya punya andil plus minus, dari Delandanya pun juga ada politik, tapi ada benernya juga. Serba chaos, kusut. Ataupun ya pengetahuan itu ingin dijadiin satu pihak aja biar Spanyol yang dapat. Iya. Gitu. Nah yang kalau kayak gitu kan artinya kan udah egoisme menurut gue. Ya sama kayak Amerika menyimpan rahasia-rahasia di bumi, ditaruh di area 51. Masalahnya dia nulis ulang lagi, Kawil. Nulis ulang semua arsip-arsip yang dia bakar dari suku Maya tersebut. Iya, tapi kalau menurut artikel YouTube dan internet aku lihat
keakurasiannya dipertanyakan Betul. karena udah dari interpretasi Delanda sendiri. Betul. Sedangkan Delanda sendiri mungkin bukan I don't know historian atau ahli linguistik, nggak tahu gua. Oke. Gitu. Ataupun ya mereka mungkin beranggapan bahwa ini sesat, bakar aja, bakar. Ya. Gitu kan bisa. Ya jadi. tapi aku ngeliat itu tuh di permukaan aja. Sisanya ada kepentingan politik di dalam belakangnya. situ. Oke, kita akan masuk ke ranah sebelum lebih lanjut ya. Gue pengen tahu dulu ke arah kodeksnya. Intinya apa sih kodeks? Karena kodeksnya ini nih memang terdapat keunggulan-keunggulan dalam segi ilmu pengetahuan. Yang pertama dari astronomi presisi tinggi. Astronomi presisi tinggi nih mampu menghitung pergerakan Venus, matahari, bulan, dan gerhana dengan akurasi luar biasa tanpa teleskop sama sekali. Terus juga ada matematika maju, menggunakan sistem bilangan berbasis 20 dan mengenal konsep angka 0 jauh sebelum Eropa. Spanyol Eropa kan? And then sistem kalender kompleks. Bacanya gue bingung nih. Tolzikin, Haab, dan Longkon untuk memetakan waktu spiritual, duniawi, dan kosmik. Waktu spiritual, duniawi, dan kosmik. Oke. Tulisannya hieroglif, salah satu sistem tulisan yang paling maju di Amerika pra Columbus, digunakan untuk sejarah, ritual, dan sains. Dan juga ada arsitektur dan rekayasa piramida, observatorium, dan tata kota selaras dengan fenomena-fenomena langit. Wah, itu maju banget sih untuk eranya. Banget, Bo. Dan Ekstrim. mereka tanpa ada alat-alat kayak penggaris apa segala macam dan lain-lain, nggak ada. Dan spiritual ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan juga banyak-banyak di dalam buku kodeks itu ada spiritualisnya juga, ada tema-tema spiritualis dan juga ritualnya. Bagi suku Maya, alam semesta adalah entitas hidup yang tersusun berlapis-lapis nih. Ada lapisan langit, dunia manusia, dan alam bawah yang saling terhubung melalui waktu dan ritual. Dan spiritualitas mereka berpusat pada sinkronisasi manusia dengan kosmos, sehingga ritual dilakukan pada hari-hari tertentu berdasarkan kalender dan posisi benda langit, dan dipandang sebagai energi suci untuk berkomunikasi dengan para dewa. Ini dia pengorbanan-pengorbanan itu ya, yang dimana baik melalui pengorbanan simbolik maupun upacara besar. Dan pendeta astronom berperan menafsir kehendak kosmos, memastikan keseimbangan antara dunia manusia dan tatanan ilahi tetap terjaga. Jadi mungkin kalau di kitanya interpretasinya adalah ya pengorbanan-pengorbanan penumbalan itu mereka sebenarnya ingin berkomunikasi dengan para dewa-dewa gitu ya. Gimana? Kenapa bro? Lu mendapatkan apa? Ini gue gak tahu kebanyakan nonton Pirates of the Caribbean kali ya. Gue soalnya emang baru nonton Pirates, tapi gue tadi ya ini udah semi ATI, Bo. Sorry. Lu tahu piramid yang apa sih, lupa lagi. Apa sih tahu? El Clasico. El Clasico yang di El Clasico tuh Madrid. Jadi gue tadi nggak sengaja ngelihat El Castillo. Lu lagi mainin gue El apa tadi? El Clasico. Madrid versus Barca. El Castillo yang Chichen Itza itu, tiba-tiba vision gue diarahin ke lautan. Apa hubungannya? Terus ada abstrak, apapun yang ada di lautan nggak satu paham dan bertabrakan dengan Chichen Itza. So gue rasa dulu Keris pernah ngomong, Willy, dunia dewa tidak seindah yang seperti kamu bayangkan. So gue rasa apapun perdewaan lokal Mesoamerican yang tabrakan sih sama penguasa laut daerah situ. Dan ini penguasa lautnya nuansanya bukan yang seperti ijo-ijo kadal kidul, enggak, jauh. Gue baru tahu itu, baru keluar dari mulut lu. Kadal kidul. Tapi nuansanya lebih ke kayak yang Poseidon gitu-gitu loh. Cuma gue bingung, ini dewa tanda tanya, ini jin, masih nggak yakin gue. Apa yang di laut? Iya, yang jelas penguasa laut astral itu ada. Oke, coba di tim kreatif nyari deh di sekitar Mesoamerika itu laut apa? Apa jangannya Seven Silit kan juga? Nggak, Seven Silit kan Seluruh. kayaknya Indonesia waktu itu seingat gue. Indonesia dan yang nomor 1 nomor 2-nya kan, yang ancient banget lo bilang tuh. Kayaknya masih Indonesia deh. Masih Seven Silit masih Indonesia. Anyway, yang bukan laut yang penting, tapi berarti ada konflik nih. Nanti kayaknya ATI harus ke El Castillo ini sih. Oke. Lu udah ngomongin soal tempel-tempel di suku Maya gitu ya. Gue mungkin boleh kasih tahu sedikit lah ya tentang beberapa tempel-tempel yang ada di suku Maya atau Mesoamerika ini. So far sih sebenarnya ada 7 ya gitu kan, tempel yang ditemukan di daerah Mesoamerika. Kita juga nggak tahu, bisa jadi gue salah atau tim kreatif salah juga. Apakah memang ada tempel-tempel yang memang
ya sebenarnya sudah dihancurkan dan atau belum ditemukan, ya who knows juga ya, karena ini kan 2000 sebelum Masehi juga gitu kan. Nah, yang pertama yang Bro Will sebut tadi El Castillo atau piramida Kukulkan, yang dimana terdapat tempatnya di Chichen Itza di daerah Meksiko. Nah, ini gue akan menjelaskan dewa nih. Jadi ternyata setiap piramida ini dewanya beda-beda, Bro Will. Yang ditujukannya beda-beda. Itu tadi harusnya gue masukin first impression, tau nggak? Kenapa? Karena tadi gue merinding sama tim kreatif Irfan sama Charles gitu ya. Gue bilang anjay, ini dewanya. Gue tadi ada catatan nemuin berbagai nama dewa gitu ya. Itu nggak semuanya sepaham dan masing-masing kayak mau klaim teritorialnya masing-masing. Kalau di dewa China, gue jujur nggak ngerasa kayak gunung apa, misalnya gunung apa yang terkenal Gunung Gunung A. A itu milik Dewa Erlang doang. Gunung B milik Kuan Im doang. Enggak. Kayak ya Kuan Im bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, Erlang bisa di sini, bisa di sini. Makanya gue bilang Chinese Dewa itu lebih Berbeda. beda rasanya. Ini kayak ngecup sendiri tempatnya gitu loh. Dan begitu tim kreatif bilang, iya setiap piramid atau struktur itu dewanya beda-beda. Anjir. Jadi memang lebih bermain teritori ya. Oke. Iya, makanya gue bilang ini manajemen dewanya menurut gue enggak banget sih. Oke, gue akan jelaskan dulu dari El Castillo. Mungkin lu boleh impresi-impresi setiap tempel-tempel ya, Bro Will ya. Impresi singkat aja. Nah, dari El Castillo ini atau piramida Kulkulan adalah piramida bertingkat batu kapur yang menjadi ikon utama situs arkeologi Chichen Itza, Meksiko. Dibangun oleh peradaban Maya sekitar abad ke-9 hingga ke-12. Oh, masih baru-baru nih ya. Monumen ini berfungsi sebagai kuil bagi dewa ular berbulu. Kulkulan atau dewanya ya, jadi dewanya dipuja ini namanya dewa Kukulkan ya. Kukulkan. Ya, Kukulkan. Kalau Kulkulan jadi Bobokul gitu kan. Dan merupakan mahakarya arsitektur yang merefleksikan pengetahuan astronomi dan matematik Maya. Oke. Kabu, tadi yang ular berbulu tuh Ben Kabu nggak make a joke. Oh, jangan Kak. Aku kan ular tidak berbulu. Oh, Kabu cukur. Enggak juga sih. Kamu lebih brutal lagi sih ngomongnya, Jess. Buset, the clients pasti anjir Jesslyn kayak begitu ya gitu. Iya nih, aduh udah 18++. Astaga. Oke, lanjut. Oke, Kukulkan ini gimana menurut lo, Bro Will? Impresinya? Justru itu gue belum detail nge-scan hampir semua piramid. Tapi begitu gue nge-scan piramid yang El Castillo itu, ya gue tidak tahu bahwa itu Kukulkan itu kan. Tapi gue langsung berasa dibandingin piramida Mesir banyak kan. Tapi piramida Mesir sekali lagi gue ngerasa kayak ada unsur berikut ini nih. Engines, energi, perbintangan, science, extraterrestrial, dimensional. Kata-katanya tuh kayak begitu. Termasuk Gunung Padang ya? Masuk ke arah situ gak? Iya, tapi gak selengkap Mesir sih terus terang. Mungkin kita perlu ke Gunung Padang lagi. Begitu gue ngeliat yang El Castillo cuma satu abstraknya, worshipping. That's it, gak ada yang lain. Gue aduh, gak ada lain. Ya mungkin ada, tapi yang kental banget tuh worshipping. Dan ketika tim kreatif bilang, iya emang dipakainya untuk itu, ya sudahlah. Wah, selain worship apa lagi, Bro Will, yang lu dapat nih dari Kukulkan? Aduh. Kenapa, Bro Will? Ya halu gak halu lah ya. Tadi gue ngeliat laut abstraknya berantem dan gak setujuan sama piramida El Clasico ini. El Castillo. Castillo. Sorry. Susah namanya. You know, English gampang sih, begitu udah Mayan nih susah namanya. Tau-tau gue ngeliat lagi bawah tanah cuy. Maksudnya? Bukan berarti fisikal ya, tapi siapapun astral atau dewa, anggap aja Kukulkan ini, salah kan? Kukulkan ini mungkin dia punya akses terhadap makhluk astral bawah tanah. Ya itu yang gue bilang tadi. Mereka suku Maya ini percaya bahwa dunia ini ada lapisannya, lapisan langit, lapisan tanah, dan lapisan kehidupan bawah tanah lah. Maksudnya bukan bawah tanah apa ya? Ya gitulah. There's more to it sih dengan Mayan ini. That's why kan nih, dewa ular berbulu. Ular kan di tanah. Tapi aku ngeliat siapapun yang menguasai El Castillo ini, dia kayak punya akses ke makhluk yang lebih di bawah tanah lagi. Oh, yang di bawah banget ya. Tapi di sini dia tidak human form ya, dipujanya ya. Tapi lebih ke arah memang bentukannya adalah ular naga. Ya, sebenarnya bukan naga sini ya, jatuhnya ya cacing tanah ya. Nah, gue juga dapat impression ternyata sebuah pemahaman
understanding yang mind blowing. Di dalam sejarah dunia mengenai manusia mengorbankan manusia itu, lu pasti nanya kan, emang dewanya dapat apa? Yes. Iblisnya dapat apa? Siapa yang nyuruh? Asal usulnya dari mana? Itu tuh ternyata tidak pernah dari para astral ataupun dari iblis. Semua dari human. Gila. Ini mau gue langsung ngomong aja sekarang biar mind blowing. Go ahead. Jadi basically human tuh ketagihan. Ketika human ketagihan dapat sesuatu, tapi begitu mau mencapai sesuatu lagi dia nggak bisa, apa yang dipikir sama human? Sacrificing. Ide the sacrificing itu kayaknya ada di our DNA, ada di our animal DNA deh. Gue nggak ngerti kenapa. Lu lihat deh kerajaan kingdom animals. Banyak nggak yang animal sacrificing to get what they want? Banyak banget. Laba-laba yang istri atau suaminya ya, yang ceweknya kayaknya ya, cowoknya ngorbanin diri untuk ceweknya kalau pas kawin atau apa buat santapan. Kelabang atau lipan itu juga dia mati untuk anak-anaknya. Dan beberapa binatang lainnya yang ngorbanin, ratu semut atau apa, itu kalau udah mau dying atau apa, dia membiarkan dirinya dimakan. Itu bentuk sacrificing. Balik lagi ke human, ada momen di sejarah termasuk di Mesoamerican ini, ketika mereka dapat info dari entah mediumisasi, entah pakai magic mushroom, kan nggak setiap kali konsisten bisa dapat kan? Gimana nih supaya dapat lagi? Apa kita tuh orang ya? Ide itu tuh muncul dari the brain of human. Bukan bisikan. Bukan. Yang itu bener sih. Dewanya, ya gue nggak terlalu sudi menyebut dewa, tapi ya sudahlah gue hormatin. Dewaannya, they don't ask. Mereka cuma, oh ya udahlah, mereka udah terbiasa seperti ini. I don't need that sih. Tapi ya udah, kalau mau serius coba. Mereka pun kena ego akhirnya sih, beberapa para dewa, nggak semua ya, beberapa para dewa Mayan ini. Oke, gue mau lihat keseriusan lu mana coba. Jadi berarti kayak, lu mau dapat informasi mengenai ini, oke, tumpahin dulu kopi lu, tumpahin. Terus akhirnya lu tumpahin. Gue nggak dapat apa-apa kan? Tapi begitu kopi lu ditumpahin, oh ya udah. Kepuasan doang gitu ya. Iya. Sama kayak Yakuza sih. Yes. Dan lu lihat kisah isi kita lagi yang kemarin, iblisnya yang namanya Lacrosse itu, di sepanjang sejarah, kapan dia yang bikin manusianya meninggal? Semua manusianya sendiri dengan free will. Either menghabisi orang lain atau menghabisi diri sendiri. Menyiksa, ya. Bedanya kalau iblis entah kenapa ada polanya. Kalau lu goblok, sini jadi mainan gua. Oh, Grim Reaper bilang, karena iblis ada di level itu, Willy. Iblis ada di level yang mereka ada hak untuk mengelola manajemen jiwa manusia juga. Oh, I see. Like Grim Reaper. Tapi kalau dewa, nanti kata Grim Reaper, biar kamu tahu pelan-pelan katanya. Oke. Jadi bisa dibilang, kaget gua. Tadi kan gue sebutin juga ya tentang buku-buku ataupun isi dari Mayan Codex ini nih. Di situ terdapat bahwa darah itu adalah bukan simbolik ya, tetapi sebagai komunikasi untuk dengan para makhluk yang supranatural. Apa itu cuma anggapan mereka doang? Paham kan maksud gue? Ini, let's say, suku Maya waktu itu populasinya 5 juta jiwa. Gak mungkin dong dari 5 juta jiwa itu mereka tahu semua cara komunikasi dengan para dedewaannya. Nah, let's say yang tahu cuma 10%, which is cuma 500.000. Sisanya yang 4,5 juta ngapain? Ya itu dia, makanya mereka berupaya segala cara ngikut yang 500.000, ngikut kepercayaan. Tapi 4,5 juta jiwa itu menentukan sepanjang sejarah berikutnya, which is kita yang masih hidup sekarang. Menurut mereka tuh apa di Mayan? Bukan yang 500.000 yang ngatur. Jadi kalau 4,5 juta jiwa bilang, untuk berkomunikasi dengan dewa harus ngorbanin. Padahal yang 500.000 bilang enggak begitu. Belum tentu yang itu yang keluar. Itu ada psikologinya juga sih. Iya, gue nggak ngerti ilmu apa. Gue percaya itu gitu. Ada di ilmunya pasti. Jadi dalam artian itu menjadi sebuah budaya. Ya, jadi kalau lu tanya bener nggak darah itu, I don't think so. Jadi balik lagi bisa jadi benar, tapi itu buatan manusia, human. Iya. Pada era itu, di situ kan. Padahal si dewa soalnya itu tadi pas gue nanya itu, iblis ada yang datang kayak random in my scanning. Buat apa, kayak gue bisa langsung masuk ke human mind tanpa susah payah kok gitu. I see. Jadi jasa ritual aja yang istilahnya worshipping juga gak sih Bro Will jatuhnya itu? Jatuhnya worshipping kan? Iya. Jadi aku juga gak apa-apa, kau aja. Aku juga ngelihat hal yang sama. Jadi ketika lagi menyembah gitu, mereka merasa, aduh, apa jangan-jangan pengorbanan kita ini kurang ya? Makanya kita
salah satu dari kita harus Ya. ya Atau dan kurang ya tuh. iya betul. Dan makanya mereka ya tapi kan mereka nggak mungkin mau ya diri mereka sendiri yang jadi tuh. Itu sebabnya mereka mengambil dari Anak-anak kayak apa kayak kalau di itu kan itu yang masih perawan, cantik kan biasanya gitu kan. ini dari budak, Oh. dari tahanan Tahanan budak ya tergantung dari sih ya, tahanan, tergantung iya. dewanya atau tergantung tergantung culture di situ. dewanya. Kalau Heeh. misalnya yang tadi aku sempat baca ya, yang kesuburan tanah maksudnya itu anak-anak. Kenapa diyakini, maksudnya kenapa mereka harus anak-anak? Karena diyakini anak-anak itu lebih murni sehingga dewa akan lebih terima kayak gitu. Oke. Supaya cepat katanya. GR gitu. bilang, Willy dan manusia lainnya, itulah natur dari the very existence of human, the very existence of karma. Bukan berarti kalian harus mempersembahkan, namun tidak ada sesuatu yang tanpa proses ataupun usaha, termasuk mau naikin spirituality atau mau mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Nggak ada proses yang didapat tanpa usaha. Jadi Nah, tapi usaha itu bisa disalahartikan ke yang ekstrim banget Yes. ataupun yang lebih benar. Kalau yang lebih benar, ya harusnya Sukumayan saat itu, kalau kita nggak dapat info ya, apa apinya kurang atau ada yang salah caranya, atau mungkin frekuensinya kita nggak dapat, boro-boro mereka mikir gitu. Mereka mikirnya, oh kurang nih tumbalnya, Ya, gitu loh, Bow. harusnya mereka mikir gimana caranya adaptasi kayak gitu nggak sih? Iya. Oke. Kuil selanjutnya disebut dengan Cenote Sagrado, yang dimana tempatnya masih di Chichen Itza juga. Dewa tujuannya ini adalah Caak, dewa Cach, bacanya gimana gitu kali ya. Jadi nih, Cenote Sagrado ini adalah sebuah sumur alami yang terletak di situs arkeologi Chichen Itza, Meksiko. Tempat ini memiliki makna religius yang mendalam bagi peradaban Maya, digunakan untuk upacara persembahan kepada dewa, terutama dewa hujan yang disebutnya dengan Caak, Cach. Ini agak-agak beda nih. Tapi ini human form nih, yang ini nih ya. Di sini kamu ngerasain energinya apa, Jess? Leluhur? Maksudnya ex-human? Kalau yang ini sebenarnya udah banyak kotor sama ya mungkin udah terkontaminasi ya sama manusia-manusia di Karena zaman ini sekarang ya. gambarnya gambar zaman sekarang ya. Tapi impresinya apa? Dia emang dewa air. Impresinya aku tadi sempat dapat vision bahwa memang orang-orang zaman dulu tuh di sini sepertinya melingkar, Kak Boy. Jadi melingkar sambil terkoneksi, sambil melakukan persembahan ya. Melingkar di sungainya itu atau di atas? Aku sih ngelihat kayak melingkar gitu ya, melingkar di sini iya, melingkar. Oke. Sip. Kita masuk ke tempel selanjutnya, Tikal Temple. Ya kan? Tikal Temple juga dikenal dengan kuil Jaguar Agung. Adalah piramida tangga baru yang menjulang ke situs arkeologi Tikal, Guatemala Utara, dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh peradaban Maya. Kuil ini merupakan salah satu ikon arsitektur Mesoamerika yang paling dikenal dan pusat upacara penting di kota kuno Tikal. Oke, nama dewa tujuannya adalah Kinich Ahau, Kawil. Pantes. Sorry, gue udah ngomong pantas. Kenapa? Jaselin dulu deh. Enggak, kawal dulu. Ini agak aneh sih bentuk dewanya. Jadi gini, tadi gue bilang ke tim kreatif, tolong dong cariin dewa yang ini agak ngeblur ya. Ujung-ujungnya gue ngerasa itu salah satu yang positif, Bo. Dan ternyata namanya ya Kawil, bukan karena itu gue Will ya. Kawil. Yang gue anggap positif yang berwarna itu namanya Kawil. Dan coba gue ngeliat catatan gue, Kinich Ahau. Iya bener, Kinich Ahau, gue catatan gue neutral zone. Gue gak tahu Jaslyn nemu apa, tapi yang Tikal kan, ini masih Tikal kan? Iya, Tikal Temple 1. Ini siapapun yang ada di sini ya, itu kayak ada dapet, kok kerasa kayak dia mau ngelindungin orang-orang yang di sini ya? Kenapa ya? Siapapun yang worship atau mohon petunjuk itu ada unsur dia pengen bantu. Seperti yang gue bilang, Bo, nggak semuanya negatif. Yang kukulkan tadi itu agak Negatif. kiri, agak. Yang ini netral. Kalau menurut kamu gimana? Ini oke sih netral, Kawil. Netral berarti bisa negatif juga dong. Enggak, netral. Enggak berasa sih. Tuh langsung samaan. Oke, karena ternyata nih Dewa Kawil ya, ternyata tuh juga ada di Calakmul Structure 2. Ya. Ini beda tempat ya kalau kayak gitu ya. Tapi masih tetap di Meksiko. Nah, Calakmul Structure 2 ini adalah piramida utama di kota Maya kuno Calakmul, sebuah situs besar di tengah hutan lebat semenanjung Yucatan. Struktur ini adalah bangunan terbesar di Calakmul dan salah satu piramida Maya terbesar di seluruh kawasan Maya rendah. Tapi yang dipujanya adalah tetap Dewa Kawil dan Izamana. Ada 2 atau 1 ya? Izaman tuh yang tertinggi ya, Ada 2 dewa ya? tertinggi ya. Oke. Oh, Izama itu dewa tertinggi di situ. Kabo. Tapi agak human form ya.
ini yang dari tadi di antara semuanya aku ngerasa ini paling nyala energinya. Apa calak mul structure? Iya, calak mul structure 2. Aku ngelihat di sini tuh kayak massive ya. Jadi antara orang-orang yang ada di daratan dan yang di langit itu benar-benar ada koneksi dan itu energinya besar banget. Karena emang besar juga sih dari segi bangunan sih. Iya, selain itu Megah. tapi selain itu memang kayak orang-orang yang di sini ketika melakukan upacara di sini tuh kayak lebih serius gitu. Lebih khusyuk gitu Lebih maksudnya. khusyuk ya, lebih serius, lebih wah ini harus benar-benar apa ya namanya ya, sebagus mungkin memberi persembahan kepada dewa misalnya gitu, atau sebagus mungkin kekusukannya. What? Tapi di sini ada persembahan darah bangsawan juga, ritual negara dan lagi kekuasaan. Untuk fungsi ritualnya ya, upacara siklus kalender besar. Ya kan yang besar-besar kan? Iya sih, benar sih. Lebih kusuk ya tadi bahasanya. Kusyuk Bener ya? atau kusyuk. Kusuk. Tikal Kempel pun juga sama fungsi ritualnya. Persembahan emas, jetso. Walaupun Bro Will bilang netral, tapi tetap ada persembahan ya Bro Will ya. Ritual hujan saat kekeringan. Shit, gue malah nemuin sesuatu yang lebih aneh lagi. Ini mah udah semi-TI nih. Wah, ini kemana-mana sih. Ini calak mul bagus sih. Calak mul ini ya, again, tiba-tiba gue ngeliat lagi bawah tanah. Dia juga mengelola makhluk-makhluk bawah tanah. Terus setelah gue ngeliat, apaan sih? Arbis kah? Atau makhluk kayak golem kayak atau apa? Itu arwah cuy, anjir. Dan arwahnya ada hubungannya dengan abstrak, bukan abstrak ratusan tahun, ribuan tahun dari zaman Indian. Gua nggak ngerti deh apakah ada kepercayaan di American ya, entah Amerika Utara sampai Selatan, yang katanya kalau di Islam kan ada siksa alam kubur. Nah gua nggak ngerti apakah di American ada kayak lu akan terkubur di tanah selamanya gitu. Sebenarnya nggak ada yang ngelarang lu di tanah gitu loh. Terus tapi kok banyak arwah yang di bawah tanah, ngapain ya? Dan mereka kayak wah ini dimensi baru sih. Bagaimana kultur mistisismnya selama ribuan tahun ke belakang di Mesoamerican ini ngaruh ke semuanya sih, Bow. Ini udah bukan masalah kubu kiri atau kanan lagi. Ini game baru ini dalam hal manajemen perastralan. Oke. Next, biar cepat aja ya. Iya. Kita masuk ke piramida penyihir atau Uxmal. Berada di Meksiko, dewa tujuannya ini Ixchel dan juga Caach. Kebalik lagi nih ke Caach nih. Caach. Oke, piramida penyihir juga dikenal sebagai Pyramid of the Magician atau Pyramid of the Dwarf adalah struktur ikonik arkeologi umum semenanjung Yucatan. Monumen ini merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur gaya Puc dan menjadi pusat spiritual serta kesimbolan megah peradaban Maya di wilayah tersebut. Dan fungsi ritualnya adalah untuk kesuburan, penyembuhan, siklus bulan dan hujan. Oh, ini lebih ke arah positif ya, nggak ada penumbalan-penumbalan ya? Gue memang di catatan gue bilang Ixchel salah satu yang kubu kanan, murni mau menolong peradaban. Dari tadi ada satu Uxmal. Hah? Uxmal. Tapi dewa tujuannya adalah Ixchel. Ixchel, iya, Ixchel kan yang dewi kesuburan itu agak kubu kanan sih berasa. Dari tadi gue belum nemu dewa yang gue ngerasa wajir negatif banget sih. Belum. Oke, kita masuk ke tempel selanjutnya ya. Oke, ada tempel selanjutnya adalah Temple of the Inscription. Dewa tujuannya adalah Hunhunapu dan Itzamna. Oke. Dan fungsi ritualnya ini adalah wah ini dia nih. Fungsi ritualnya untuk persembahan darah, ritual kematian kebangkitan, transisi raja ke alam kosmik. Jujur yang ini aku berasa mulai agak negatif sih. Temple of the Inscriptions. Oke. Makam raja nih. Jadi di sini sebenarnya kuilnya juga berfungsi sebagai makam-makam raja, makam raja besar Maya ya. Wow, dan merupakan salah satu monumen paling penting dalam studi sejarah dan epigrafi Maya. Gimana apa nih? Holy crap. Ini lagi yang lo bilang. Holy crap, Temple of Inscription ya? Iya. Sorry, di daerah Indonesia bagian timur kan gue selalu bilang ada kepercayaan leluhur yang di tebing-tebing ditaruh, jenazah-jenazahnya itu kan. Kayak gini. Oh, hampir sama ya. Siapapun yang kayak abstraknya humannya pengen jadi part of the bigger things gitu, mereka kayak iya ya, bau leluhur dan bau nenek moyang kencang loh di yang Temple of Inscriptions ini. Wah, bau ini gue rasa nggak bisa kelar sih dalam satu episode ini semuanya nih. Dan ini nanti yang paling nyala aja bro. Kalau gue nggak tahu yang paling nyala yang mana, masing-masing kayak punya Masing-masing nyalanya punya sendiri. ininya semua sendiri. tergantung the clients. Kalau the clients pengen yang mana dulu, nanti untuk coba kak ke yang ini untuk next. Kalau gue sih pengen di selera original, jadi El Castillo dulu karena itu yang paling cukup terkenal dan gue rasa gue paling
awal tadi paling transparan. Oke, kita masuk ke tapi intinya positif atau negatif bro Will? Kalau lu lihat yang ini nih, Temple of Inscription. Yang ini kok aku berasa agak alarm ya. Inscription. Iya, tapi belum bisa kan karena belum API jadi belum bisa bilang. Waduh, iya. Tapi agak alarm sih. Aku agak Jadi curiga. ternyata ada ya orang-orang yang ditumbuhkan dengan rela Di sini. dan yang rela itu ditumbuhkan sorry dengan bodohnya mereka choose untuk saya di sini hidup in the higher dimensions bersama para arwah lain dan I don't know para dewa lain. Wah gila, ini a whole new game of astral sih ini sih Mesoamerican ini. Gua nggak nyangka ternyata kekacauan cara berpikir dan ini beda sih sama Indonesia. Beda banget. Oke, kita masuk lanjut. Tunggu. Okay. Ya, tadi ada ada daerah tertentu bau di Indonesia lagi di dunia yang lu nggak mau banyak. Ini Ikhlas. Ya kan ini emang alarm. Dan yang bukannya move on ke kubu kanan, enggak, dia stay di situ cuy. Jadi kayak roh leluhur yang kayak di Indonesia bagian timur. Iya. Ini ya kalau orang yang sensitif nih kesini kayaknya bisa mual sih. Gue ya. Oke, kita move lagi ke terakhir. Lanjut ya bro Will. Apa lu masih mau lanjut? Udahlah lanjut ya. Lanjut dulu ya. Oke, ini yang terakhir namanya, gue nggak tahu bacanya gimana, coba atau Koba Nohokmul, yang dimana dewa tujuannya dewa arah mata angin. Nohokmul adalah piramida utama situs arkeologi Koba, negara bagian Quintana Roo, yang dimana nih fungsi ritualnya di sini adalah untuk persembahan keseimbangan kosmik dan penjagaan jalur sakbe atau jalan suci. Oke, nggak terlalu aneh sih. Menurut lu gimana? This is a prison. Apa? This is a prison. Oh, prison. Prison Penjara. This is a prison for sesamanya mereka nih kayaknya. Maksudnya sesama dewa? I think so. Kayak gue ngerasa abstraknya prison. How is this possible? Ya, gue nggak tahu ya gue bener atau enggak. Tapi kalaupun misalnya bener ini prison, artinya sesama mereka pun terjadi konflik. Dan ini kayak sesama dewa yang nggak saling sependapat. Ini kayak prison. Kok gini sih? Oke. So, udah dapat ya untuk first impression dari ketujuh. Tuh. Gue ngelihat scanning sekilas ya, kayak ada di dalamnya gitu loh, yang kayak ada di dalamnya something. Oke, jadi udah ada 7 temple yang kita quick scanning. Kita akan masuk langsung ke ATI, Astronomical Investigation. Tapi gue butuh kepastian dulu dari tim Detektif Astral. Kira-kira dari ke-7 temple ini mana yang paling menarik untuk first kita? Semuanya menarik, tapi kita balik ke selera asal, El Castillo. Jason setuju? Yuk, El Castillo. Kamu yang mana, Jess? Gak apa-apa, El Castillo aja. El Castillo kayaknya kan paling terkenal sih di antara situs-situs tourism. Kan next time masih bisa ke yang lain-lain. Oke. Dan Komen aja The Clients di bawah. Ini nggak tahu ya seberapa lengkap. Gue sih percaya tim kreatif ngasihnya udah cukup lengkap. Tapi dari tadi ada satu nama dewa yang gue bilang itu negatif banget. Tadi lu sempat ngereset pribadi kan? Iya. Nah, lu ngechat GPT tuh ada satu yang ini nama-nama yang gue lu cari detail ya. Ada Itzamna, ada Kinik Anau, itu dewa matahari tadi yang gue bilang cukup netral. Ada Akpuh, dewa kematian. Ini lucu, nggak bersahabat, tapi kayak berasanya agak energi kubu kanan, tipe-tipe dewa yang galak, nyebelin, tapi ya gue di jalan kebenaran kayak kesannya. mirip Grim Reaper gitu ya. Ya. Kukul kan, yang kayak Yang ular tadi, udah kita bahas kan. Ixchel, dewi kesuburan. Dari gue sih ngerasanya lumayan kubu kanan. Satu yang dari tadi belum ada di di kuil manapun, Yumkax. Itu gue ngerasa ini dewa kesuburan. Patungnya kalau berdasarkan yang gue riset paling netral, bentuknya human biasa, nggak serem. Tapi wanjir paling negatif. Kenapa negatifnya? Gue berasa kayak ada unsur abstrak kata-katanya ya. Pengen kekuasaan, bribery lu tau nggak apa? Sogok menyogok, kolusi, deceitful tuh apa ya bahasa Indonesia deceitful? Pemanipulasian, penipuan, tapi dalam cara yang manipulatif gitu. So far ini yang paling negatif. Dan gak ada di seluruh kuil. Jadi tanda tanya besar kan? Mungkin Ini nanti coba dicari ya kemana tim kreatif ya, atau The Clients yang tahu, boleh di bawah. Tadi waktu Kawil nyebut nama Yumkax itu, aku berasa kok dia sombong banget ya. Kayak Dan gitu. kalau sorry ya Jess. Ya nggak apa-apa. Ntar aku dimarahin sama The Clients. Nggak apa-apa. Bow, kalau harus
mengkaitkan dengan ada nggak pertalian dan perbenangan antara para dewa ini dengan entitas yang lebih tinggi, katakanlah demon. Yumkaksi ini potensial. Hanya dia yang gue berasa, yang lainnya enggak. Oke, siap. Nanti mungkin bisa dicari kali ya pas kita kesana ya. Bisa jadi dia tuh underground banget kali ya. Nggak ada di kuilnya tapi dia maybe. Oke, nanti ada di clients di sini ya fotonya. Oke, jadi ada 4 kodeks sebenarnya ya kan, yang tersisa gitu kan. Yang pertama itu ada Dresden Codex, Madrid Codex, Paris Codex, sama Grolier Codex ya. Tapi kita nggak usah bahas lah ya intinya lah ya. Kayaknya lebih seru langsung kalau kita terjun ATI karena bisa panjang banget nih konten kalau kita bahas one by one semuanya secara terperinci. So, kita langsung aja masuk ke Accelerator for Investigation. Fix, kita mau ke El Castillo dulu. Oke, El Castillo. Langsung aja kita akan coba untuk ke sana. The clients. Penampakan paling tenang, tapi energinya tuh bukan jahat. Sekali lagi, bribery, kolusi, nepotism, deceitful. Semoga kita ketemu nanti di El Castillo. Lo tau nggak fun fact tadi? Kayaknya dia nggak ada di sana deh. Tadi ada HB yang memperingati gue, Will, hati-hati kalau mau kesini, you might bertabrakan atau berkenalan dan berjumpa dengan entiti baru yang seputar Mesoamerican. Oke. Siapa HB-nya? Bokap Ya lo. mantan bokap gue. Kok mantan bokap lu? Ya kan bokap gue udah meninggal, Oh, iya. kan dan udah nggak jadi bokap lagi. Sekarang dia udah jadi HB. Tapi kalau gue percaya adanya namanya mantan istri, mantan. Ya, I know itu jadi salah sih. Agak aneh sih. Agak aneh. Konteksnya kan konteks cara pandang DA. Ya. He will always be my dad, my Yes. bokap. Tapi secara supernatural, spiritual dia udah bukanlah lagi bokap gue. Dia Ya, udah HB. udah nggak ada Orang benangnya lagi. lain sekarang. Iya. Oke, so kalau gitu siap? Langsung kita menuju ke pembelajaran baru new chapter dari Detektif El Astral. Castillo. Yuk. Kita ke El Castillo. Buat the clients, siapkan popcornmu, siapkan minummu, dan enjoy our journey. Let's go.